Lagu cocok nih buat fans Man United. Sudah siap belum? Stop! Kau curi pemainku. Stop! Kau menikung pemainku. Langsung ayo bro, ngomong. Gue malu nih. Gue malu, ayo ngomong. Lagu siapa anjir? Welcome to Pildun FC. Itu lu harusnya langsung kok nggak nanti orang nggak mau nge-hype ini. Ya lu brief dulu dong. Lagi lu kayak udah siap belum? Ganti lagu. Ih, gokil banget. Jalan-jalan. Itu baru Ada, jalan dengan Sandro Tonali. Tonali sama Matheus Fernandes kena tikung. Gila. Bursa transfer pasar makin mahal, makin cepet, makin aneh. Harga makin ya udah 1 juta normal jadi. Makin mahal ya. Tapi yang gratis mah tetap subscribe box to box dan juga hype dong. Itu yang gratis. Bagus. Lu at least bagus sih. Boleh sih, boleh. Udah oper-oper dong brand. Masa di tapping ya? Canda kita udah. Ya udah brand-brand nih Waldo. Nah, udah Waldo mau konten sekarang udah rame terus. Tapi full jadwalnya sampai bulan Agustus katanya. Iya, tapi nggak boleh typo kalau brand. Itu masalahnya. Revisi cuma boleh sekali, kalau revisi tambahan ada ad cost. Nah, itu dia. Itu kok kayak lebih kayak gimana? Gua udah 2 kali. Iya, ternyata selama Piala Dunia berlangsung transfer tidak berhenti ya. Yes. Seperti biasa sepak bola tidak pernah tidur. Kayak mending gitu ya. Kenapa? Maksudnya kalau udah kelar Piala Dunianya kayak bisa jadi makin mahal kalau mainnya Betul. bagus itu loh. Kayak Elliot Anderson sebelum juara dunia. Langsung diambil dulu gitu loh. Senyuman dia ragu padahal itu. Kayak- Kalau Tonali kan ya udah nggak main dia. Siapa? Kayak Ederson yang kemungkinan juga juara dunia, diambil duluan sama MU. Nah. Tapi belum bisa medical karena nunggu Brazil Ederson. kalah dulu. Iya, Brazil. Udah resmi ya Anderson ya. Katanya udah gitu, tapi kan belum diiniin. Atalanta. Oh, Atalanta katanya. Oke, berarti kalau Spurs Wow. Tonali, Matheus Fernandes. Spend 220 juta cuman untuk peringkat 17 lagi bro, nanti kita tunggu aja. Di belakang ada Vaneke, Senesi. Gila. Udah main. Dua-duanya di Premier League bagus tuh. Gini, Main lagi ke timnas. gini. Senesi Lu oke. aneh gak sih, Mas? Senesi ada kepanggil gara-gara Jadi, yang cedera ya. Lu aneh gak sih? Matheus Fernandes, Southampton degradasi, terus sama West Ham degradasi lagi. Harganya mahal, diambil sama Spurs ya kan. Terus Sandro Tonali, ya udah tahu nih Spurs gitu. Ya karena mungkin De Zerbi kali ya, berarti ya kan. Vaneke semuanya. Gua nggak tahu nih Spurs pakai jampi-jampi apa. Gila ya. Atau kayak berpikir kayak oke, ada available gua ambil aja. Harga pas, karena kalau yang Matheus Fernandes itu mereka 5 juta lebih mahal dibandingkan sama Spurs. Dan gue punya alasan kenapa Man United tidak jadi ngambil Matheus Fernandes. Pertama, dia degradasi lawan di Southampton. Kedua, degradasi di West Ham. Apakah dia sebagus itu? Ah, cocok Spurs kan juga. Nah, kedua, ketika ditawarin oleh Man United itu sekarang tuh punya peraturan, mereka tidak akan mengambil pemain yang dari awal nggak ada kayak mager-mageran mau pindah ke Man United. Ederson itu mau, Cunha, Sesko sama Mbeumo tuh mau. Terus juga harga gajinya Tonali sama si Matheus Fernandes itu lebih tinggi dibandingkan 3 pemain yang di Man United bawa musim lalu. Lo bayangin ketika 2 pemain itu masuk, terus tiba-tiba Cunha, Mbeumo sama si Sesko tahu gaji lo kok mahal banget gitu. Jadi United sekarang udah tidak mau kalau nonton wawancara Omar Berada sama si Lori Whitehall kalau nggak salah. Lori Whitehall aja, atau Andy Mitchell sih yang di Andy Mitten yang di MU TV. Omar Berada tuh bilang, sekarang United udah punya tim statistik yang dulu megang Mercedes F1. Kedua, mereka tidak mau didikte sama agen sama pemain. Jadi kalau mau pemain dari awal nggak mau, ya udah ambil yang lainnya. Dan mereka udah punya list yang lain yang bisa diambil. Kan dapat dapetin Anderson 35 juta pounds walaupun belum resmi, itu kan good bargain ya. Jadi iya, kalau beli dari pemain Premier League emang pasti kan harganya akan mahal kan, Mas. Harganya pasti melambung tinggi kan. Tapi si Fernandes tuh setahu gua, dia tuh sell on clause-nya tinggi banget gitu. Makanya si West Ham naruh matok segitu. Sebenarnya Man United mau dengan harga segitu, tapi gajinya nggak masuk karena akan melebihi gajinya si 3 pemain baru mereka yang terakhir itu. Karena sekarang paling mahal adalah Marcus Rashford kan. Iya. Ya Rashford tuh 300 lebih. 300 lebih. Jadi maksud gue United tidak seperti dulu lagi yang buang-buang uang. Kalau ditanya beli Elliot Anderson tuh bisa, kan sekarang bisa ada skema cicilan.
Bisa, tapi gajinya akan sangat pay letter gitu. Pay letter, Iya, dibayar per bulan, per tahun. Nah, Installment. tapi gajinya akan sangat besar dan itu tidak sesuai dengan standarnya peraturan di Man United sekarang. Jadi udah dibatasin tuh, nggak kayak dulu dapat Zlatan, Pogba, semua ngambil aja. Jadi lebih, ya emang agak mengkhawatirkan gue sebagai fans Man United kayak anjir siapa yang ganti pemain, tapi Baleba masih ada. masih ada Baleba, Bruno terus Guimaraes. betul, terus juga masih ada apa namanya Wharton Alex kalau Scott mau. deh. Ya. Wharton mahal banget pasti nggak sih? Iya Ya, kan? Wharton 100 juta sih pasti. Jadi maksud gue ya Oh, Alex Scott Bournemouth. diincer juga? diincer Oh, juga. gue Jadi, suka jadi Alex Scott. mereka akan bergerak sesuai statistik, tapi pertama kali mereka approach main, mereka nanya, lo mau pindah ke Man United nggak? Kalau mereka mau, langsung dilanjutin. Kalau dari awal bingung, nggak bakal dilanjutin. Karena buat apa narik pemain yang cuma pengen uang karena dan tidak bermain untuk batch Man United gitu. Beda kan vibes-nya. Cunha musim lalu seperti apa, Mbumo seperti apa, Sesko seperti apa. Udah terbukti kan gitu. Casemiro lah di musim terakhirnya juga kelihatan seperti apa. Jadi ya it is what it is, kejadian. Selamat buat Spurs ya. Semoga nggak di papan bawah lagi. Iya, dan ini pemain Spurs yang gue tadi nggak sebutkan juga, Andy Robertson. Oh iya, Andy Ya kan? Robertson. Itu masuk juga, tapi lini tengah masih penuh. Bergval pengen RC Gray. keluar, tapi Ada belum. yang mau keluar juga, Bissouma ya, Bissouma Pape cabut ya? Matesar, Bissouma udah cabut. Udah mau Palingnya cabut. belum permanen. Paling penting itu palingnya itu. Palingnya, gue nggak tahu update-nya. Setahu gue terakhir sama Sporting. Iya. Sar masih. Kayak kalau nggak salah balik lagi Sporting Iya. atau gimana, gue nggak tahu deh. Tapi Mas, kan kalau kita ngelihat ya dari ya musim-musim yang terjadi, tim yang spending banyak, mahal, ya belum tentu juga hasilnya ternyata terlihat gitu kan. Tim Anda juga spending cukup banyak di musim lalu, tapi ternyata Pelatihnya. Hah? Itu pelatih sih. Pelatihnya benar. Tapi ini juga kan kelihatan Spurs bahwa tengah juga sebenarnya mereka punya, dan sebenarnya banyak yang bilang kalau mereka nggak kena badai cedera separah itu, mungkin ya kalau title contender mungkin enggak, tapi mereka nggak akan sejatuh itu juga. Nah ini sekarang langsung statementnya yang dua pemain mahalnya di posisi yang mirip-mirip nih, Matheus Fernandes sama Sandro Tonali. Iya sih, tapi kan dari eranya sebelumnya siapa sih ya? Si ini Conte. Kok Conte? Pokoknya yang dia Ya Mason berarti. yang dia mainin Sar sama si Bissouma as a pairing, double pairing. Itu emang kuncinya kan di situ. Gaya-gaya main dari Spurs tuh dua pemain ini jadi kuncinya, sementara Pedro Porro ya sama si Udogi itu bisa naik ngebantu di lini tengah, ninggalin cuma dua back. Makanya kenapa sosok dua itu penting banget, karena ketika pada saat itu mau salah satu dari Sar mau salah satu dari Bissouma nggak main, langsung timpang ini tim. Makanya dia butuh dua sosok yang emang kuat di posisi itu. Makanya wajar ketika lo mau naruh Tonali di posisi itu juga untuk bisa menjadi penyeimbang, karena kan lo mau masuk dari samping kayak apa, yang penting tengah lo stabil dulu tuh. Makanya kenapa dia ngincar di situ. Ya berarti yang sekarang ada kurang ya bagi mereka, karena langsung Iya, dua iya. pemain yang bisa dibilang plug and play nih harapannya Iya, gitu. iya, bisa. Padahal kan ada Matasar, ada Palingnya kan, maksudnya begitu. Gue setuju, maksudnya kalau Spurs nih permasalahannya palingnya ya oke lah, kadang jadi clutch player di musim lalu, tapi gue nggak ngerasa dia bisa jadi orang yang bisa nampung semua problemnya Spurs ya, karena butuh pairing yang tepat juga, karena kan permasalahan Spurs musim lalu juga nggak cuma dari pairing yang disebutin tadi, tapi dia kehilangan dua pemain kreatif mesinnya mereka tuh, Maddison sama si Kulusevski gitu loh, out cedera gitu kan. Terus habis itu datengin Xavi Simons, niatnya mau jadi kreatif tapi nggak works juga, dan cedera ACL juga lagi, makanya apes banget. Terus juga datengin Tonali sama Matheus Fernandes sih sebenarnya menurut gua juga bukan langsung solve the problemnya Spurs menurut gua, karena mereka gua ngeliat sih dari struktur transfernya, back dulu deh gue benerin, nih Romero pasti mau cabut ya kan, ya udah Vaneke gue datengin, Senesi gue datengin, terus habis itu baru tengahnya deh, soalnya kan ada beberapa yang mau cabut nih, Pape Matesar entah cabut, si Bissouma itu kan permasalahannya cabut juga karena ada attitude problem juga, terus juga ada beberapa pemain yang mungkin bakal dibuang juga, mungkin Bentancur, gue nggak tahu juga, tapi kan butuh dua pemain at least solid, stars dan proven, EPL proven, ya udah dua pemain inilah. Walaupun gue sebenarnya lebih hype ke Tonali sih, gue jujur aja dibanding Matheus Fernandes ya. Menurut gue lebih hype ke Tonalinya. Tapi permasalahan Spurs menurut gue nggak cuma dari lini tengah, lini belakang juga, lini depannya juga. Striker, ya Allah, itu Solanke itu dibeli 2 musim lalu, correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah itu waktu itu rekor transfer klub deh. Kalau nggak salah 68 juta atau 70 juta. Dan sayangnya dia kebanyakan cedera. Jadi belum nunjukin nih taringnya dia gitu kan.
Terus sampai datengin si Timo Werner didatengin. Terus habis itu Kolomuani, habis itu datengin, habis itu kadang masih pakai Richarlison juga. Inkonsisten mereka semua gitu loh. Semenjak kehilangan Kane tuh Spurs mungkin nggak punya, ataupun mungkin Son Heung-min gitu ya. Gue lebih ngelihat depan sih, maksudnya. Depan ya. Ya itu yang lo sebut, hilangnya Kane, habis itu betul-betul hilangnya Son. Itu kan dua sosok yang sentral Sumber gol, banget. ya. Iya, sumber gol, sumber assist dua-duanya, dan nggak pernah ups and downs dalam permainan. Itu lo bicara konsisten ya dua orang itu. Sementara yang lo sebutin semua inkonsisten semua kan. Banget. Mau dari cederanya kek, mau dari performance. Banget. Selalu naik turun Oh, ada satu Mas konsisten, Richarlison gol offside. Ya Allah. Selalu. Jadi dia gol tapi dianulir. Ada berapa coba tiap musim? Banyak, dia udah selebrasi. Dia udah capek selebrasi Minimal duluan. 2-3 ada itu tiap musim. Sampai trauma dia selebrasi Iya. duluan gitu. Maaf. Sampai-sampai Dan lupa. harapannya juga ini kan, kayak sebenarnya kemarin kan ada Kudus juga Iya. memberikan warna. Maksudnya di awal musim ya bagus banget juga kan. Cuma akhirnya cedera. Madison juga sebenarnya kalau sehat kan orang pikirnya oh bisa memberikan suplai atau warna lain juga. Cuma ya susah. Cuma yang pertanyaannya dengan belanja segitu banyak, apakah Spurs bisa bersaing di atas apa enggak, kan nggak ada yang tahu. Musim lalu Oh, kan iya. sebenarnya skuadnya juga bukan skuad papan bawah gitu mas. Skuadnya harusnya bisa bersaing di 5 besar 6 besar. Jadi kan Enggak, permasalahan cederanya, Bang. 12 Cederanya orang, itu yang 15 parah. orang, Iya, gila berarti sih. itu kan makanya berarti kan ada masalah di tim medis. tim Setuju, medis setuju. tuh. Gue lupa. Kalau begitu mah duitnya bikin fasilitas medis yang bener lah. Nah, Padahal Iya, mereka udah punya mungkin. Madison. Iya. nggak masuk. Maksud gue nggak expect sih Mas Aryo gitu ya. Kita lupa. Bapak-bapak sini. Di chat Bang Dex ya, di chat Bang Dex. Di chat Bang Tapi Dex. berarti oke, ini kan berarti pressure ada di Tottenham kan. Misalnya dengan dikirim banyak pemain. Kaget Gua. Bener sih, sampai sekarang gue juga masih iya. Tapi menurut lo Tottenham ini mesti jauh ya, tapi Enggak lah, enggak. Intinya gini nggak dulu. juara, bukan nggak juara, nggak degradasi nih. Tuchel Oh, enggak. Tuchel nggak? Tuchel nggak? Gue yakin. Nggak, menurut lo tim kenapa pemain mau ke tim-tim yang nggak main di Eropa? Itu kayaknya jadi ini baru deh. Iya. Duit mas. MU kemarin kan Duit. Iya juga ya. Nggak, tapi kalau nggak main di United, Eropa. kalau Terus ya di luar dari batch MU-nya ya. Tapi pemain-pemain kayak Kunyang, Nah, Bumo, masalahnya Sesoma tapi kalau datang. Kunyang Bumo juga nggak main di Eropa, Mas. Justru itu. Nah. Karena nggak main di Eropa, gue mau nih tekanannya kurang, bermainnya lu nggak terlalu capek, lu bisa dapat posisi bagus. Plus Nah, ini ini yang Spurs akan alami kan seperti itu. Mereka nggak main di Eropa. Pasti. Nggak Fokus di keganggu. liga. dapat Betul, posisi betul, bagus. betul. Iya. Enggak, pasti kan proposal yang dikasih iya dong. Bro, mau gimana pun, Bro. Enggak, maksudnya apa sih yang pasti Man United juga musim lalu juga begitu. Selain Iya. memang profil klubnya gede. Ya lu mau nggak main di Man United jelas kayak gitu. Sama emang kayak Madrid pemainnya aja. mau. Sama kayak pemain Madrid Tapi juga. MU nggak mesti bayar gaji 300 ribu pound sterling per minggu loh buat pemain yang degradasi 2 kali. Nah, Tapi kan duit paling Cunnya Terus ya- degradasi. Apa? Cunnya degradasi. tapi tim Tapi dengan kan keuangan harganya segitu. Nggak 300. dengan keuangan paling sehat kan Spurs. Iya betul, tapi Iya. tapi dia ya United juga tidak membayar gaji mahal untuk pemain yang kena ketahuan judi bola timnya sendiri gitu. Oh, ya Allah. tapi ini menarik ya Mas ya tadi fenomena yang lu bilang ya. Ini pemain tertarik sama tim yang nggak masuk Eropa, tapi justru tim-tim yang mungkin pressure-nya atau banyak mainnya nggak sebanyak itu. Ini juga terjadi di Chelsea kan. Sebenarnya Chelsea sekarang juga nggak masuk kan mereka. Nggak masuk Eropa sama Nggak sekali. masuk, kan? nggak masuk. Nggak masuk Eropa sama sekali, dan pelatihnya baru, dan isunya Granit Xhaka. Gue nggak suka banget lagi isu ini, bener-bener gila. Kalau terjadi my Bro, former ya, captain, tapi agak unik juga nih. masa Sunderland ngelepas gitu gimana Ya iyalah, Zabi Alonso. Xabi Alonso yang ngasih trofi bukanlah Arsenal FC. Saka juara sama siapa? Leverkusen. Udah, unbeaten pula. Dan Palestra udah resmi ya? Palestra udah resmi. Udah resmi. Dari Atalanta. Di Ini bagus. di hijack dari Inter Milan. Dari Ya, Inter ini Milan. Mau main diincer bagus. Inter Milan maksudnya. Iya, tapi mungkin bisa tadi kalau tadi yang Mas Aryo bilang soal itu ya. Jadi mungkin menarik juga nih di Chelsea karena mainnya nggak sebanyak itu. Ini Chelsea adalah tim yang menggantikan Man United di musim lalu yang akan main Selasa dini hari. Box office mah. Di akhir-akhir kan. Box office. Masih dikorbankan kan, maksudnya biar apa? Bener-bener. Apa jam tayangnya Gua sering dapet tuh bagus. partai itu. Iya. Karena lo bilang nggak bisa nih gue besok siaran pagi-pagi, buset. Kena Itu ini. juga ganggu padahal Selasa pagi gue tuh kayak Selasa dini hari. Jadi kan lo kita main biasa semua. kalau YouTube gitu kan Senin biasanya lah ya, YouTube mana juga bahasnya Senin sama Kamis gitu kan ngarepnya. Kok belum main sih tim ini? MU belum, Gua MU belum. kadang-kadang kayak Gitu. kita katakan Selasa aja, kenapa MU baru main Selasa dini hari anjir emang. Iya.
Tio aja bilang, ini sisa sebulan ke depan 3 kalinya MU main Selasa dini hari. Satu doang nih jam hari Minggu. Dikasih kata dia. jadwal jam Liga Champion, Mas. Biar terbiasa. Udah gitu udah ngitung, gua gak akan main 26 hari. Gitu udah bisa gitu. Sekali yang main kalah sama Leeds kan anjing tim. Iya, kalau Chelsea nih, kita lihat gimana dengan Xabi Alonso, kayaknya juga Chelsea menarik. kita melihat bahwa bukan sebagai head coach aja, dia sebagai manajer, dia punya pengaruh lebih besar gitu, Mas. Ya itu yang Iya. kenapa dia mau dan nggak bisa ditawarin sama Liverpool kayaknya ya. Iya. Makanya dia lebih punya kekuasaan absolut lah ya terhadap pemain terhadap ini, karena kan berapa pelatih ketendang kan gara-gara isu ini gitu. Dan Tapi dia punya keleluasaan untuk menjadi manajer, tapi sama tim medisnya masih mesti ngobrol. Chelsea kan nggak boleh main ini nggak boleh main itu. Iya. Transfernya lu bisa, tapi untuk mainin nggak bisa. Buat apa? Gila, aneh ini. dia masih butuh waktu sekitar 2 minggu untuk main, lo nggak boleh mainin dia. Iya, makanya kan. Atau main 40 menit aja deh. 40 menit mereka kapan mainnya nih? Kan? Gue sih menantikan ya Chelsea di bawah Alonso. Ya gue juga. Tapi gue permasalahannya menurut gue Chelsea tuh sekarang adalah gimana caranya pemain-pemain bintang ini bisa Siapa? bertahan di Siapa? Chelsea. Siapa bintangnya? Enzo, Caicedo. Oke. Malo Enzo Gusto. bukan pindah mau ke Madrid. Iya, Malo Gusto bintang menurut lo? Malu. Gusto. Enggak, Enzo oke. World champion Enzo bagus kita tahu. Kalau Malo Gusto, Caicedo oke. kalau Prancis juara Malo Palmer Gusto oke. jadi keangkat dong. Malo Gusto. Calo, Tapi Mas. bukan. Bintang, Bukan gini. Mas. Enggak, bukan Masa maksud gua. bintang? Pemain ini kan gue bilang pemain bintangnya Chelsea. Oh. Iya. Come on dong. Reece James kan maksudnya bukan right back juga pada saat Malo Gusto di right back. Pemain-pemain intinya ini, backbone-nya ini tuh dari kemarin tuh lagi digoyangin banget. Salah satunya ke Korea. Ya kan? Tiku ya. Enggak maksudnya Itu dikocok Mas, bukan digoyang. Enggak, goyang kok gini sih? Lu goyang apa gini? Lu goyang apa gini? Goyang begini, goyang gini. ada goyangin botol. Begini. Itu kocok botol. Enggak, yang goyangin juga sama. Oke, lanjut gimana? Ini jadi 30 menit jadi lama gara-gara ginian. Enggak kok botol Lagi digoyang, lu gua ngapain goyangin botol? Ya Allah. Backbone-nya lagi digoyang. Iya. gitu. Gua juga ya maksudnya Backbone. ya gitu. Ya tapi Ya orang goyang meja gimana? Gini. pemain-pemain Mana ada backbone-nya. gini? Aneh. Pemain backbone-nya, waduh bahaya banget nih. Lu. Pemain-pemain yang jadi tulang punggung Chelsea dari Yo, lihat, beberapa musim kebelakangan, ini tuh lagi banyak banget diincar dan mereka kayak kayaknya gue mau keluar juga deh dari Chelsea gitu loh. Malo Gusto lagi diincar, Kukurea buktinya kan ke Madrid tiba-tiba gitu kan. Terus habis itu Enzo lagi gencar-gencarnya juga nih diincar karena kan Mourinho yang minta. Nah ini tuh pemain-pemain ini nih yang harus kayak mungkin Chelsea atau Xabi Alonso harus bertindak sih, mungkin entah komunikasi atau gimana gitu loh menurut gue. Iya, yang penting-penting sih. Ya Iya. kalau bicara posisi krusial yang harus ada di tim, ya Enzo udah pasti. Iya. Enzo kalau Kukurea masih bisa tergantikan nggak sih? Kukurea. Siapa lagi sih pesaingnya di kiri? Jorel Hato. Kiri. Atau Langsung. Mukanya langsung gini. Mukanya langsung. Hato langsung. Palestra itu kan right back kan? Tapi Bener gini kan? sih Mas, kalau tadi lu bilang Right back. apa kayak Kukurea gitu ya. Gue suka lagi, Mas gini. Gue merasa setiap tim butuh pemain kayak Kukurea gitu, yang bisa bikin apa pemain lawan frustasi, bisa jadi mancing provokasi gitulah ya. Orang kan dia sengaja Haaland help me, ngapain kan? Terus dia dijambak orang, dibanting Traore, nah butuh gitu. Nah gue rasa kehilangan ini juga akan cukup berpengaruh. Apalagi kita tahu masalah Chelsea kan ya defendingnya sih, maksudnya terutama leadership. Kita tahu masalahnya sejak kecuali mainnya sejak bakal ada. 3 back ya. Iya, Alonso kan makanya. bisa aja main Tapi 3 kan back. maksudnya- Everton 3 back kan? Tapi permasalahan juga pemain senior kan Mas. Maksudnya mau gimana pun tetap perlu tuh. Sejak Thiago Silva ya harapannya mungkin siapa? Colwill. Kalau cedera Reece James. ya mungkin Reece James. Ya makanya kalau sehat nih pemain main. Tapi Ya kan sulit itu. Colwill, Fofana. Tapi Sulit. si Raymond Vega lagi jadi bagus malah tuh. Siapa? iya, Raymond. Si Vega. Vega yang mana nih? Back Renato. Portugal. Renato. Dia kan udah nggak di Chelsea, di Villarreal sekarang. Oh iya, Deng. Oh, Dia- si- dia- Ini dari Fofana Chelsea. Mas. Fofana, Fofana, iya. Tosin, Caloba paling panggilannya tuh. Caloba. kalau menonjol. si itu cedera balik ya Colwill kan. Colwill main ya. Colwill tapi udah pasti sama Ya Fofana. mentok-mentok Garnacho jadi back lah. Colwill, Fofana sama siapa? Karena tadi Reece James paling. Tosin. Nggak kanan Reece James. Oh iya, tapi ada fun fact loh. Caloba gara-gara dipanggil Tuchel, ini AC Milan interest. Apa mau apa-apa, bikin dia Milan sama kayak Tomori reunian akademi akademi Cobham. Tapi ya itu maksudnya balik lagi gua kalau Chelsea begitu aja sih. Maksudnya kayak ya ini sekarang siapa nih? Strikernya kan Joe Pedro oke masih ada. Ya Caicedo mungkin belum ada yang bisa beli Caicedo lah. Itu nggak akan untouchable pindah lagi sih, gue karena- yakin banget. Karena menurut gua Chelsea nggak akan segampang itu ngelepas Enzo dengan harga murah kayak Kuku ya. Karena kan duetnya dia sama Caicedo di musim lalu kan udah terbukti ya. Jadi kalau misalkan Chelsea menurut gua tidak akan melepas Enzo kalau mereka belum ada pengganti yang sepadan.
Sebenarnya gue penasaran juga selain dari Xabi ya, selain kayak ya misalnya ya dia punya reputasi, dia udah juara, maksudnya winning coach juga, adalah bagaimana cara dia bikin pemain-pemain punya kayak role-nya dengan sistem dia gitu kan. Maksudnya pas di Leverkusen kan ya dia bisa maksimalin Frimpong, Grimaldo, Andri juga bagus banget musim itu. Dia punya super sub Patrick Schick berapa kali yang bikin nggak jadi kalah gitu kan. Maksud gue dengan squad yang Chelsea ada, gue penasaran tuh sih Mas, kayak dia taruh si ini role-nya ini, punya peran kayak gitu, kayak gimana gitu. Ya nanti Palmer, gue penasaran sama Palmernya sih di bawah Xabi gimana. Masih banyak. Ya walaupun di musim keduanya nggak se-worst musim pertama ya, Iya, benar, waktu benar. di Leverkusen gitu. Tapi at least dia bisa nawarin something yang dia yakin dengan projectnya seperti apa. Kayak waktu si Conte kan juga 3 back juga, tapi works juga kan dengan Satu musim doang. satu musim doang. Dua musim udah Tapi berantakan. langsung juara kan, maksudnya Betul. bisa juara gitu. Karena kan. yang lain turun penampilannya semuanya. Dan sebenarnya sisi positif, aduh, gue mesti ngomong positif, cuma sisi positif dari keadaan Chelsea di musim lalu adalah the only way is up gitu. Jadi kayak sebenarnya dengan hasil misal nggak juara pun, dan MU berhasil begitu ya. MU berhasil begitu kan. Maksudnya kalaupun nggak jadi title contender pun, ya gue sih bilang kayaknya ya udah pasti progres nggak sih kalau lu dari 10. Masa kayak Spurs maksudnya jadi 17 kan nggak mungkin. Enggak. Gitu menurut gua. Ya, Pasti lolos Eropa lah Mas Abi dan kalaupun itu nggak ya, juara. kata kuncinya lagi-lagi nggak main di Eropa, itu kan Oh iya itu ngaruh tuh. krusial itu kayak gitu. Jadi biar fokus aja ya, Iya. fokus. Maksudnya ya kita nggak tahu kalau United aja bisa ngalahin Arsenal, ngalahin City gitu kan. Bisa aja Chelsea. Arsenal City kan? Oh musim iya lalu. benar. Iya karena fokus tadi kan gitu. Karena main Bahkan sebulan digadang lawan. sekali. Iya bisa jadi Sebulan Chelsea sekali. bisa mengalahkan atau mengejutkan tim. Musim depan Real Madrid kayak. besar juga. MU. Wow. Wow. Nggak susah itu sekarang ngalahin Madrid. Iya gampang. Iya elah. Apa CT? Ya elah. Copa del Rey. Enak banget ya ngecengin. Dumfries ke Korea, Konate gue udah siap. Nah, Wih. ya transfer juga yang diomongin tadi udah Tio bahas juga di episode sebelumnya adalah Elliot Anderson ya. City Dites ya sama Tuchel. dites sama Tuchel. 110 juta kan bisa api lu. Bener. Gitu, Tapi dikasih tuh. lebih ke ini sih ya, kalau tim kaya nih bikin benchmark ya. Iya. Ibarat kata kalau misalnya kemurahan ngerusak pasar, kemahalan ngerusak pasar juga sebenarnya. Terutama pasar pemain Inggris yang kita tahu, wah mahal ya. Maksudnya apa kayak zaman Jordan Henderson si siapa? Ya Theo Walcott gitu tuh emang mahal kalau Inggris Semua tuh lah ya, atau dari Britania. dari era Stones lah ya. Era Stones betul, Grealish. Jack Grealish. Pemain-pemain Ini kan seperti ngaruh bisa ke Morgan Rogers, Harry Maguire. Maguire. Maguire 80. Maguire. Ya dari Sterling dulu 35 Iya, itu kan Ferdinand mahal ya. Sterling mahal. Sterling. Morgan Rogers terus juga ya pemain-pemain muda ya, bisa atau yang bersinar gitu. Ya Mecha sebenarnya bagus juga, Barcola bisa juga. Ini kayaknya bisa bikin tax, bukan cuma United tax, tapi juga mungkin brace atau home ground tax ya. Terutama yang Premier League proven. Tapi kalau Elliot sih mau lo taruh berapa sih, gue bayarin sih itu pemain. Ya gue juga setuju. Makanya. Gila sih itu. Aduh, di Piala Dunia ini makin nunjukin ya. Enggak. Tapi Lebih besar dari Nottingham Forest sih kayaknya. Apa terlalu iya tapi gue gede buat di tapi ya gue nggak tahu. Gue berharap dia sukses di City ya karena kita tahu kualitasnya seperti apa. Tapi kan banyak pemain yang mungkin di Nottingham Forest terlihat wah karena dia sendiri yang wah di antara pemain-pemain lainnya. MGW. Dan ketika ada di City, lo dikelilingi ada Rodri, ada Tapi di timnasnya kan kebukti. ngerti gue. Tapi di City kan kau pun under level mas. Aden Rabiot di Prancisnya tiba-tiba jadi Emmanuel Petit itu kebetulan. Tapi gue rasa bisa aja tau, karena kan pas dia di City kan akan sama Rodri kan. Jadi pasti kan Walaupun kayak- Rodri awal-awal bakal operasi dulu ya. Iya, bisa operasi jadi. mulu di beliau. Iya, Nggak, makanya sekarang jangan lupa juga, kalian tuh kayak kadang lupa pelatihnya. Bukan Pep Guardiola lagi Pep masalahnya. Guardiola juga. Lah iya, tapi Itu maksudnya ada sedikit concern lah gitu loh maksudnya. iya, tapi maksudnya kalau misalnya dari City musim lalu, berarti kan minimal Elliot Anderson lebih baik dari Nico Gonzalez kan. Iya. Kayak Maksudnya ya, itu, oke, iya dong. ya. Minimal gue bilang. Tapi Ya. kecuali ada ekspektasi Even lagi. dibanding Tijani juga menurut gua Masih Elliot ya. masih Elliot Iya sih Anderson benar. Maksudnya secara form ya. Ya. Secara form benar. Tapi agak update sedikit tadi ngomongin Nottingham Forest, Oliver Glasner jadi pelatih Nottingham Forest. Dikejar ya, belum tentu lagi dikejar. Belum Glasner. dikit lagi. Masih di Premier League dia. Masih itu. Mereka mecat yang terakhir diambil sama mereka, habis itu mereka kemungkinan ngambil Glasner. Glasner. Out of nowhere Glasner. Wah, gila sih bener. Kalau gue jadi Glasner sih ngapain gue pindah dari Crystal Palace Juara. ke Nottingham Forest gitu. Kemudian gue stay di Crystal Palace main di Europa League gitu kan. London Enggak mungkin Nottingham. mau juarin Eropa lagi kali ya sama Nottingham Forest mungkin. London ke Nottingham juga itu ya. Agak benar aneh juga. sih, tapi ya udah ini suara. Karena gitu kan, gue tuh dikasih tahu kayak pemain itu kadang bukan cuma apa klubnya,
tapi Kultur. keputusan tinggal di kota tersebut Iya, gitu loh. mereka Makanya tinggal kalau di- misalnya basket misalnya dibilang big market, walaupun jelek misalnya kayak New York Knicks yang baru juara atau Chicago Bulls ya walaupun udah busuk ya orang masih mau karena kotanya. Gue pengen tinggal di Chicago, gue pengen tinggal di sama kayak lu pengen tinggal di London Palace lo, walaupun Kayak kalau Enzo pengen tinggal di Madrid kan katanya kan. Enzo. nah itu kan ngaruh juga tuh ya kan. Beckham pengen ke US kan. Bellingham mau ke Victoria. Manchester ya, Bellingham ya. Enggak udah nyaman di Madrid. Dari Madrid ke Manchester sih. Jauh. Apa cuacanya sih adaptasi sih. Gue sih langsung milih stay di Madrid aja bang, enak. Karena kan kita tahu kayak Lewy kan gitu juga kan. Oh Iya. Barcelona lebih hangat, apa cuacanya segala itu Cuma ngaruh juga tuh. terkadang ada faktor keluarga sih, apalagi pasangan yang minta gue nggak mau pindah ke kota yang dingin banget. Di mana ya itu Manchester pasti kan siapa hari hujan tuh. Istrinya Pep misalnya. Iya, Beckham, kan? Beckham kan juga di drive-nya sama Victoria. Victoria. Oh. Ah, dia keputusan hidupnya sih Mas, bukan cuma klubnya. Kabur-kaburan nih, kayak Waldo gitu nggak mau tinggal di timur, maunya di selatan sebenarnya. Gila. Timur gua. Akan. Nah ini kalau ngomongin City tadi kan lu bahas soal pelatih yaitu Maresca. Nah ini Maresca resmi ke City, tapi cerita lama dengan Chelsea ikut terkuak juga karena katanya ada ketegangan di balik layar Maresca pas masih di Chelsea. Nah ini ke-spill nih akhirnya ternyata bahwa dia frustasi dengan peran head coach yang terbatas. Itu juga yang bikin mungkin Xabi langsung ngelihat kayaknya nggak bisa deh, gue kayaknya perlu minta role lebih gede gitu. Dan akhirnya ya dia rada susah lah. Ada banyak keterbatasan yang dia punya, termasuk soal tim medis itu. Yang akhirnya sekarang ke-spill nih gitu. Dan sekarang Chelsea pengen ngelurusin narasinya dengan bilang itu sebagai resignation nih, kayak pengunduran diri berarti ya, bukan cuma sekedar pemecatan aja. Jadi City ngasih kompensasi 17 juta ke Chelsea gitu. Gimana lu ngelihat dinamika ini terjadi di antara adaptasi Maresca ke City dan juga hubungannya sama Chelsea? Kalau ke City mah ya mungkin dia tidak akan mengalami apa yang dia rasain di Chelsea. Iya Ya. sih. Karena Chelsea kan emang terlimitasi ya peran dari ya lo mau head coach, lo mau manajer itu kan terlimitasi banget dan akhirnya itu yang buat dia cabut. Dia nggak nyaman, dia pengen lebih dan akhirnya cabut. Kalau di City ya kita tahu sih, mungkin dia belum selevel Pep lah kalau kita bicara absolute power gitu. Yeah. Cuman at least dia mendapatkan itu. Gimana dia bisa manfaatin itu ya nanti kita tunggu peran dia seperti apa gitu. Cuman the way dia masuk situ dan dia punya kekuasaan untuk bisa ngatur semuanya, ya itu yang menurut gua nilai plus buat dia sih ketika masuk ke City. Iya, dan kita tahu keberhasilan Pep di City juga itu kan juga pasti ada dukungan dari manajemen. Terus juga bagaimana City juga pengen memperbaiki banyak hal ya dari tempat latihan misalnya atau mungkin ada tim banyak ya akademi lah, women's-nya segala macam itu maksudnya benar-benar holistik lah. Semua yang coba diperbaiki. Jadi itu ada keluasan dan kepercayaan. Trust dari manajemen kan penting banget juga ya untuk pelatih bisa berkembang gitu. Nah, yang juga dilihat dari Pep juga adalah bagaimana dia membangun squad-nya nih. Ya soal squad building nih Mas. Lu ngeliat gimana nih Maresca untuk squad building? Oke, Elliot masuk tapi ya ada yang keluar juga, Bernardo keluar, Stones juga keluar gitu dan squad City yang ada sekarang gitu. Perlukah dia menambah atau menambal banyak banget lubang yang ditinggalkan atau sisi-sisi yang perlu diperbaiki gitu? Iya, pas musim terakhirnya Pep, sebetulnya beberapa pemain yang di awalnya nggak perform, itu udah mulai perform. Oke. Sebetulnya ya dari sisi itu. Doku Iya. belakangan udah mulai kelihatan, Clutch ya? terus si Marmus dikit-dikit udah mulai kelihatan, Nunes Nunes jadi bek kanan jadi solid. bek kanan solid juga. Cherki di awal musim nggak pernah 90 menit, Iya. sini-sini jadi ace. Akhirnya yang kita pertanyakan, kok lo beli ini sih, oh terjawab kenapa dia beli ini gitu kan. Maresca, kita sepakat nggak kalau kita terkejut juga dengan apa yang berhasil dilakukan di Chelsea gitu. Oh iya loh. Iya. Kalau PSG sih gue kaget banget sih. Iya, terus. Begitu datang, Toto langsung cepet lah adaptasinya kan, kita nggak mikir Maresca nih, kita sempat skeptis kan di awal gitu. Bisa juga, walaupun bukan untuk long term kayak Liga gitu. Cup competition mah luar biasa lah di bawah Maresca Chelsea. Ya udah dasar historinya jago di cup competition, ditambah si Maresca juga ternyata bagus juga di cup competition gitu, makanya mereka bisa juara. Tapi kan untuk long termnya ternyata dia masih naik turun nih, makanya Chelsea nggak stabil gitu. Nah di City kan menawarkan kestabilan dari sisi pemain yang lo punya gitu, Dan support. dan Support support, lah ya. Support itu yang dari penting. para petingginya lah ya. Harusnya sih ini menjadi something yang cocok, dan ya dia ada history juga di City walaupun nggak lama gitu ya, tapi apa yang dia bisa berikan kemarin di Chelsea, gue bilang sih work sih.
untuk City. Tapi nggak tahu cepet atau enggaknya ya, tapi bisa works, terutama untuk mendapatkan konsistensi itu. Sementara yang ditawarkan Pep bermusim-musim adalah konsistensi kan. Dia bisa menemukan itu. Cuman yang based on para pemain tadi yang sudah ada dan sudah mulai works, nah tinggal tambahan aja di posisi-posisi apa gitu. Kalau gue sih ngeliat di tengah ya jelas Rodri sendirian ya. Kalau mau tandemnya diganti-ganti tapi nggak pernah dapet yang pas sih menurut gue. Terakhir ya pas Rodri balik ya kita ngelihat Rodri yang dulu lagi gitu kan, maksudnya udah bisa balik walaupun mungkin belum optimal sih, tapi at least gaya dia bisa memimpin lini tengahnya, menguasai lini tengah buat City tuh udah mulai ada lagi. Jadi ya next seasonnya ya harapannya lini tengahnya bakal seperti itu. Udah tinggal Sama Elliot ya berarti. sama Elliot. Kalau mau Elliot sih ya pas lah, kemarin Nico agak kurang, Tijani di awal musim doang bagus, habis itu naik turun. Sisanya ya tinggal nambah lagi sih. Si Maresca gimana? Yuk kalau lihat City nih. Agak ini sebenarnya kan bukan tempat yang baru buat dia. Dia pernah jadi sana juga kan lama. Tapi pastinya ini ya orang tuh bakal gampang compare sih pasti kan. Karena Pasti. Pep Beban gimana pasti, lu? Iya pasti. nggak sih? Gini, beban dia tuh pasti besar banget ya. Maksudnya kebayang ketika David Moyes gantiin Ferguson aja kan bebannya segitu berat ya. Compare-nya tuh udah nggak apple to apple gitu. Apalagi Pep Guardiola 10 tahun dia di City ngasih semuanya ke Manchester City, ganti Enzo Maresca yang dia juga tahu dia ada pelatih juara dunia gitu kan. Tapi ya untuk lu musim besok mungkin akan menjadi tolak ukur awal, lu nggak bisa langsung ngejudge dia. Kalau misalkan dia tiba-tiba kayak lucky bastard kayak Arne Slot tiba-tiba timnya jago terus juara Liverpool juara Liga, gitu. iya kan? juara Liga, iya itu it's another thing. Tapi menurut gua season 2006-2007 adalah season kayak tutorial lah, atau nggak kayak probation buat si Maresca. Lu nggak bisa langsung berharap banyak karena ini akan beda banget dibandingkan Pep Guardiola. Lu tidak akan berharap pelatih yang seperti Pep Guardiola tuh sama tuh nggak akan ada. Jadi Maresca dengan gaya Marescanya, City dengan gaya Maresca akan berbeda dengan City dengan gaya Pep Guardiola. Kemungkinan besar bisa jadi lebih bagus, kemungkinan besar akan struggle di awal-awal. City kan juga musim lalu juga awal struggle, tapi kita tahu bagaimana para pemainnya, apalagi masuk ke Elliot Anderson, menurut gue jadi pembeda di musim depan. Tapi musim depan City sih pesaing, tapi lu nggak bisa langsung ngasih beban Maresca segitu besar sih. Bebannya gede, beban dia ada di situ aja gantiin Pep aja menurut gue tiap hari juga bingung ya. Tidur, aduh gue gantiin Pep lagi. Ya Barcelona kan selalu di-compare mulu sama pasca Pep kan selalu wah dulu begini ya. Itu kan tahun anomali lah ya. Kalau kita bicara pelatih yang seperti Pep yang lumayan bagus banget dan berprestasi. Ya kan selama ini Barcelona juga kayak gitu kan. Iya, karena untuk pelatih lama ada kasih gelar, abis itu lu gantiin emang nggak gampang ya. Tadi udah sempet disinggung David Moyes, ini ada Enzo Maresca. Maka Arne Slot agak lucky bastard, gue sepakat sih. Maksud gue Klopp kan bukan cuma gelar yang dikasih ya, tapi juga dia media darling, supporter seneng, bahkan rival juga seneng gitu sama dia. Gitu kayak, kok langsung juara nih orang? Ternyata baru kelihatan aslinya di musim berikutnya. Gitu, bawa dia ketolong pemainnya juga. Tapi Dok, lu gimana sih Maresca sama City ini? Karena tadi ya, gantiin Pep bukan hal yang gampang. Iya, pastilah. Nggak, maksudnya kalau tadi udah dijelasin sama Mas Sabtu sama Bang Tio juga, gue juga setuju. Maksudnya ya ini bakalan jadi era baru buat Manchester City juga. Udah di full support juga. City juga udah terbiasa juga sama pelatih Itali. Terus juga ya ini Maresca juga bukan first time dia di City, pernah bahkan kerja di situ juga. Jadi ya tinggal gimana caranya sekarang mungkin dari manajemen, dari Maresca sendiri ya ngebikin blueprint nih untuk 5 tahun ke depannya gimana nih ekspektasinya gitu. Dan kalau City sendiri kan yang dari gue lihat semenjak di take over sama CFG ya berarti apa sih? City Football Group ya udah CFG kan. Mereka mau ganti-ganti pelatih pun kayaknya ya berjaya-jaya aja sih. Maksudnya kayak works aja. Nah, ini makanya justru tadi kayak Bang Tio gue nyambung. Ini jadi pressure buat Marescanya juga. Karena so far City setiap gonta-ganti pelatih works aja, mereka pasti entah mainnya bagus. Mancini dapat, Pellegrini dapat, Pep dapat. Semenjak CFG ya? Masalahnya Pep datang dengan rekor dia yang luar biasa. Iya, pasti. Bedanya itu doang. Dan ini sih kalau bahkan justru pressure-nya lebih dikit selain dari manajemen ya, dari orang di Chelsea, Xabi Alonso di Chelsea lebih dikit pressure-nya karena the only way is up. Dari peringkat 10 ya basically kalau peringkat 7 atau 6 aja kan progres sebenarnya gitu ya. Walaupun kalau soal standar ya kita bisa ngomong
lebih panjang gitu. Cuma the only way is up. Yeah. Nah, sedangkan Maresca kalau nggak jadi title contender ya itu failure dianggapnya gitu ya. Karena kan tadi ganti-ganti pelatih bukan cuma Pep loh. Mancini sama Pellegrini ngasih sesuatu buat City gitu loh. Untuk menuju era kejayaan Pep gitu ya. Maksudnya City dibangun di era-era ini kan sebenarnya. Iya. Tetap dapat gelar terus gitu. Iya, dengan Berat bener ya Maresca sebenarnya. asli. Tapi dengan materi yang ada sih gue yakin mereka tetap ada sih di title contender. Tetap ya. Tetap lah. Bahkan masih bisa tetap ini dengan pemain yang ada lebih bisa jadi lebih tinggi dibanding Xabi Alonso yang lebih minim tekanan ya. Tiba-tiba juara champion, Mas. Siapa? City enggak lagi. Oh, ya, berarti masih ada Tapi nggak apa-apa gua. PSG. Iya, nggak apa-apa deh. PSG. PSG. Masih ada PSG. Ya juara liga kan Arsenal lagi. Iya. Ih, kok diem dong? Ya elah. Udah mendingan update Kanjuruhan aja. Udah update Kanjuruhan nih guys. Dari Radar Malang, JawaPos.com. Chief Business dan Commercial Officer Arema FC Irma Priyanti bilang kalau sponsor tertarik dan naikkan Arema punya kandang tetap di Kanjuruhan. Nggak suka pindah-pindah kandang kayak musim-musim sebelumnya. Logikanya menurut beliau, pertandingan kandang yang konsisten digelar di satu venue memudahkan klub menjalankan kewajiban kepada sponsor. Itu aja dari update Kanjuruhan hari ini. Kanjuruhan nanti kita di hari Senin ya, berarti udah lihat siapa aja yang lolos ke babak 16 besar. Oh iya benar juga ya. 32, 16 ya? 16 dong, 16 besar. Ya, termasuk itu di hari Senin ada hasil Brazil lawan Norway. Brazil. Jam 3. Brazil. Jam 3, Senin jam 3 itu. This is Brazil. Yes. This is Box to Box. Kalau begitu jangan lupa subscribe, follow, Hype. semua, hype, komen semuanya. Dan juga jangan lupa tonton Subtalk-nya Widuh. Mas Haryo ya. Senin ada Inggris juga jam 7. Oh iya kan. Jadi ada hasil Brazil, ada hasil Inggris Iya. di episode Senin. Jadi dengerin terus, tonton terus, Pildun FC!